Selamat pagi, saya Febiola Princess Deborah dari Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian berjudul Menghidupkan Sastra Nusantara dengan Teknologi AI, Adaptasi Timun Mas sebagai Media Visual Interaktif Generasi Z. Penelitian ini saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Novi. Pada perkembangan teknologi AI saat ini telah mengubah cara manusia menikmati karya seni dan sastra. Generasi muda, khususnya generasi Z, lebih menyukai media visual dan interaktif dibandingkan teks tradisional. Sementara itu, karya sastra Nusantara seperti cerita rakyat mulai kehilangan perhatian karena penyajiannya masih konvensional. Karena itu, diperlukan adanya inovasi yang dapat memberikan suatu sarana untuk memperlihatkan adanya nilai tradisional dan teknologi modern agar sastra tetap hidup dan relevan di era digital saat ini. Untuk rumusan masalah, penelitian ini berfokus pada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses adaptasi cerita rakyat Timun Mas menggunakan teknologi hypernatural AI. Kemudian, sejauh mana AI dapat menampilkan nilai-nilai budaya Jawa secara autentik. Dan ketiga, apa potensi media visual berbasis AI sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya. Sehingga melalui tujuan penelitian ini adalah untuk menghidupkan kembali sastra Nusantara melalui penerapan teknologi AI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji potensi hypernatural AI dalam mengubah teks sastra menjadi media visual yang menarik dan interaktif, serta menilai sejauh mana hasilnya sesuai dengan nilai budaya dan juga pendidikan. Kemudian, melalui tinjauan pustakanya, sastra Nusantara dipahami sebagai cerminan jati diri dan moral masyarakat. Misalnya, cerita Timun Mas mengandung nilai-nilai kecerdikan, keberanian, kerja keras, dan spiritual. Namun, di era modern, generasi muda mulai kehilangan minat membaca karya tradisional karena formatnya kurang menarik. Beberapa ahli menyarankan perlunya ada rekontekstualisasi sastra melalui media digital agar pesan budaya dapat tetap diterima oleh generasi muda saat ini. Dalam teknologi hypernatural AI bekerja dengan mengubah teks menjadi visual baik berupa gambar, animasi, atau video. Sistem ini mampu mengenali emosi, simbol, serta konteks naratif dalam teks. Hal ini sangat memiliki potensi yang baik untuk menghidupkan kembali karya sastra seperti Timun Mas, lengkap dengan latar belakang dan karakter dan juga nuansa tradisionalnya. Namun, tantangan utamanya adalah di dalam datasetnya. AI yang masih didominasi oleh referensi global, sehingga kadang menghasilkan visual yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks budaya lokal. Kemudian, dalam uh, metodologinya, saya menggunakan pendekatan secara kualitatif studi kasus. Objek yang saya teliti adalah melalui adaptasi Timun Mas dengan hypernatural AI. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan analisis teks cerita asli, studi bahan visual, output AI, dan analisisnya adalah berupa deskripsi proses transformasi, analisis semiotik visual, dan interpretasi nilai edukatif dan juga budaya. Hasil penelitiannya, kemudian kita bisa melihat adanya perbandingan antara visualisasi Timun Mas oleh hypernatural AI. Dalam penelitian ini, hasil adaptasi Timun Mas melalui teknologi AI ini menunjukkan bahwa AI memang mampu menampilkan cerita secara menarik dan juga ekspresif. Visual yang dihasilkan menonjolkan adanya warna yang kuat, pencahayaan yang dramatis, dan karakter yang hidup. Hal ini juga membuat karya tersebut sangat menarik bagi generasi muda, terutama untuk generasi Z.
Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian budaya yang cukup signifikan. Dalam cerita Timun Mas ini, tokoh Timun Mas harusnya digambarkan sebagai gadis desa dengan kebaya batik justru divisualisasikan seperti karakter anime dari Asia Timur. Latar tepatnya pun tidak lagi mencerminkan perdesaan tropis Jawa, melainkan lebih menyerupai hutan Jepang. Begitu pula dengan sosok Buto Ijo yang berubah menjadi makhluk menyerupai yokai dari mitologi Jepang. Meski begitu, nilai-nilai emosional masih seperti kasih sayang, perjuangan, dan keberanian tetap tersampaikan dengan baik. Artinya, AI berhasil menyampaikan pesan moral cerita, tetapi belum sepenuhnya berhasil dalam menjaga keaslian budaya lokal. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa AI memiliki potensi yang cukup besar dalam menghidupkan kembali sastra Nusantara, namun tetap memerlukan adanya peran manusia dalam proses kreativitasnya, terutama dalam mengawasi aspek budaya dan memastikan hasil visual tetap kontekstual dengan nilai lokal. Kemudian adanya faktor ketidaksesuaian. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian budaya pada hasil AI ini. Pertama adalah di datasetnya. AI yang masih didominasi oleh referensi visual global. Kemudian adanya perintah atau prompt yang digunakan kurang menonjol dalam detail setiap nilai-nilai tradisionalnya. Dan ketiga, AI lebih berfokus pada aspek estetika visual daripada keakuratan budaya. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai emosional dan moral dari Timun Mas tetap dapat disampaikan melalui media AI. Dari sisi akademik, penelitian ini membuka ruang baru untuk mengkaji hubungan antara teknologi dan juga kebudayaan. Dari sisi sosial, kolaborasi antara pengembang AI dan ahli budaya sangatlah penting agar teknologi ini benar-benar menjadi sarana pelestarian, bukan sekedar hiburan visual saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hypernatural AI memiliki potensi yang cukup besar untuk menghidupkan kembali karya sastra Nusantara dalam bentuk visual interaktif. Media ini dapat menarik minat generasi muda untuk kembali mengenal cerita rakyat, namun keaslian budaya tetap harus dijaga melalui validasi para ahli dan etika budaya. Diperlukan kerjasama lintas bidang antara akademisi, seniman, dan pengembang teknologi, agar AI benar-benar bisa menjadi alat yang melestarikan budaya yang kontekstual. Kemudian, beberapa rekomendasi dari penelitian ini antara lain, pertama, adanya integrasi AI dalam kurikulum sastra dan seni budaya. Kedua, pengembangan dataset lokal yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Dan ketiga, pelatihan prompt engineering berbasis nilai budaya agar hasil visual AI menjadi lebih akurat secara kontekstualnya. Kemudian beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain karya dari Amakwan Amoa, Alkaritaisa, Dana Jaja, Irawan, Pudentia, Suryadi, Fardi, dan Chang. Semua referensi ini mendukung dasar teori dan analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Semarang dan juga dosen pembimbing dan rekan peneliti dan juga pihak dari Universitas Katolik Sudia Pranoto. Sekian, terima kasih. Cantiknya. Good job.